Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam sarapan rohani GKPB Galang Ningtyang Abian Base 24 Februari 2023. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada sabda Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi, melindungi, bahkan memelihara akan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena atas kebaikan Tuhan, pada pagi hari ini kami berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ningtyang Abian Base. Sebelum kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan daripada sabda Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat melakukan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 55 ayat yang ketiga dan 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Yesaya 55 ayat 3, firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua demikian. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. 2 Korintus 1 ayatnya 20, Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat masa kecil kita dulu, orang tua kita sering menyampaikan atau menasihatkan kepada kita mana benda yang boleh kita pegang, mana benda yang boleh tidak kita pegang. Misalnya, kalau benda itu masih panas, orang tua kita pasti akan menyampaikan, menegur kita dengan polos dan lembutnya. Atau ketika mereka memberitahu kepada kita, jangan lari-lari, lantai itu masih licin. Mungkin kalimat itu masih terngiang di telinga kita. Mereka menyampaikan itu agar kita tidak terjatuh, karena lantai itu masih licin. Mereka memberitahu supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak celaka. Akhirnya yang akan menyakiti daripada diri kita sendiri. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka menegur atau memberitahu kita dengan lembutnya? Karena orang tua kita sangat mengasihi kita. Karena orang tua kita sangat menyayangi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Sendengkanlah telingamu dan dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa? Karena Tuhan juga sangat mengasihi kita. Karena Tuhan juga sangat menyayangi kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama kita.
sama juga seperti orang tua kita yang sayang sama kita. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang senantiasa menyelamatkan akan kehidupan kita. Keselamatan yang Dia tawarkan kepada semua orang. Syaratnya sangat sederhana, yaitu dengan mendengarkan firman-Nya, mempercayainya, dan datang kepadanya. Firman Tuhan itu bagaikan air kehidupan yang akan membuat setiap orang tidak akan haus lagi karena sudah dipuaskan. Firman Tuhan itu juga bagaikan roti kehidupan yang akan membuat setiap orang tidak akan lapar lagi karena sudah dikenyangkan. Firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri yang datang ke dunia ini dan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar kepada Allah dan firman-Nya membuat kita menerima kehidupan yang baru, segar, dan membuat kita semakin bertumbuh, kuat, dan mampu melakukan tugas, pekerjaan, dan fungsi tanggung jawab kita masing-masing. Karena pada hari ini kita telah disegarkan dan dikuatkan oleh firman-Nya yang hidup itu. Mendengarkan janji abadinya kepada kita semua, kepada setiap orang, membuat kita semakin kuat dan teguh berpengharapan akan masa depan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya dengan mendengar dan datang kepadanya dalam iman percaya yang teguh, kita akan menerima anugerah-Nya yang luar biasa, kehidupan yang baru, dan kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa dikatakan janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Kita sering lupa bahwa Tuhan itu jauh berbeda dengan kita. Dia adalah pribadi yang sempurna. Demikian juga dengan setiap perkataannya adalah benar, dan setiap firman-Nya yang keluar dari mulut-Nya pasti akan digenapi. Itu terdapat di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Kita tidak bisa memposisikan Tuhan seperti kita manusia. Janjinya adalah janji yang murni dan telah teruji, dan Tuhan pantas dipercayai. Mazmur 12 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dia tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Hanya terkadang kita yang tidak dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Karena kenyataan hidup yang kita alami, jalani saat ini tidak seperti yang kita harapkan, sehingga kita berpikir bahwa Tuhan telah melupakan janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Bahwa terhadap janji Allah kita menyatakan amin, yang mengungkapkan keyakinan kasih dan kesetiaan Allah serta kepastian
akan janji-janjinya. Jangan goyah dan tawar hati Bapak Ibu terhadap semua janji Allah itu yang telah tertulis di dalam Alkitab. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan terus taat terhadap firman-Nya. Fokuslah bagaimana kita menyiapkan diri hingga janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Pastikan bahwa diri kita siap setiap saat hal itu terjadi, dan kita senantiasa hanya memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, bahwa firman-Mu hari ini iya dan amin. Setiap janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Itu kami meyakini akan janji Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, bahwa setiap permohonan-permohonan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang sempurna. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Karena pada saat ini, dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami tengah-tengah dunia ini, berkat Tuhan selalu tercurah, bahkan mengalir di dalam kehidupan kami. Senantiasa kami dapat mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami mohon jamahan daripada tangan Tuhan dalam setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kesembuhan yang sempurna boleh diterimanya, dan mereka dapat mengucap syukur atas setiap kesehatan dan kekuatan yang boleh mereka terima oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami sebagai masyarakat rakyat Indonesia boleh menerima kesejahteraan melalui pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.